Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa An-Namirah media yang dirahmati Allah, alhamdulillah, mari rasa syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan, sekaligus kita bisa mendengarkan kuliah 7 menit thalabul ilm, di mana insyaallah kalau kita istiqamah mempelajari ilmu, maka jalan ke surga kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa An-Namirah media yang dirahmati Allah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang keutamaan zakat fitrah. Pemirsa An-Namirah media yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat, tunaikan zakat. Para ulama menerangkan bahwa ini adalah termasuk ayat muqaranah, ayat yang senantiasa disebutkan bersama-sama. Artinya, apabila ada seseorang rajin beribadah kepada Allah, rajin melaksanakan sholat, tetapi tidak menunaikan zakat, maka sholatnya tidak ada gunanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, apabila orang rajin berderma, rajin zakat, rajin infak, rajin sedekah, tetapi tidak pernah sholat, juga infak sedekahnya tidak ada guna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita spesifik akan menyampaikan tentang keutamaan zakat fitrah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa zakat fitrah itu adalah zakat yang dikeluarkan setelah seseorang sempurna melaksanakan ibadah puasa Ramadan, yaitu ba'da ghurubis syams, habis maghrib setelah tanggal 29 atau tanggal 30 Ramadan. Boleh juga takjil sebelum malam hari raya Idul Fitri, zakat fitrah ditunaikan. Batas yang terakhir yang jelas, sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri, zakat harus sudah disampaikan kepada fakir miskin, atau al-asnafut thamaniyah, kelompok 8 di dalam asnaf atau kelompok yang berhak menerima zakat. Pemirsa An-Namirah media yang dirahmati Allah, hikmah daripada zakat fitrah yang pertama disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, bahwa zakat fitrah itu adalah tu'matun lil masakin, adalah hidangan bagi orang-orang miskin. Artinya ada fungsi sosial di sini, di mana memang puasa itu akan membentuk seseorang bukan hanya soleh baik kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi akan soleh secara sosial. Sehingga orang yang puasanya benar, orang yang puasanya sesuai dengan syariat Rasulullah SAW, insya Allah akan ringan dia menyampaikan zakat fitrah. Dan ada fungsi zakat fitrah ini adalah memberikan fakir miskin, sehingga hubungan antara aghnia dan fuqara, aghnia dan masakin ini menjadi baik secara hablum minan nas, juga baik secara hablum minallah, karena fitrah adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Juga zakat fitrah ini memiliki fungsi tuhrun minal lahwi war rafath, adalah pembersih daripada kesalahan-kesalahan seseorang yang dilakukan ketika melakukan ibadah puasa. Misalkan puasa masih menghibah, puasa masih melihat aurat orang lain, puasa masih kadang-kadang kita mengadu domba. Dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan membayar zakat, insya Allah dosa-dosa yang kita lakukan yang seharusnya akan mengurangi nilai-nilai ibadah puasa itu, insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya kita melakukan zakat fitrah. Di samping memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki hubungan kita antara kita dengan sesama manusia, maka dengan zakat fitrah itu juga menyebabkan bahwa puasa kita itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ada hadis yang sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini dhaif, bahwa shaumul abdi mu'allakun bainas sama wal ard hatta tu'adda shadaqatul fitri. Bahwa puasa seorang digantung oleh Allah Subhanahu wa taala, belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ditunaikan zakat fitrah. Apabila zakat fitrah itu sudah ditunaikan oleh seorang, maka puasa itu akan diterima juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita melaksanakan zakat fitrah dengan zakat yang terbaik, dengan makanan pokok yang terbaik, jangan sampai kurang, karena zakat fitrah menentukan kebaikan kita kepada Allah, menentukan kebaikan kita dengan sama manusia, bahkan ikut membentuk puasa kita diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala juga digantungkan pada pelaksanaan zakat fitrah. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan zakat fitrah dengan sebaik-baiknya. Beras kita yang kita zakatkan beras yang baik, kemudian dalam kita berzakat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dalam kita memberikan juga dengan wajah-wajah yang berseri-seri, sehingga orang yang menerima zakat itu menerima dengan bergembira. Dan insya Allah kalau demikian, maka ibadah puasa kita diterima oleh Allah, badan kita menjadi bersih, dan insya Allah harta kita juga dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian sekelumit tentang hikmah zakat. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.